Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdillah Famudin. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelum kita masuk ke proyek tersebut, saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Nur Abdillah Famudin dengan NIM 2408515 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, langsung aja kita masuk ke kodenya. Proyeknya, sekarang proyek kita adalah namanya DBMS. DBMS itu adalah Database Management System, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah dan mengatur data dalam basis data. Oke, data yang di sini saya pakai adalah data pelanggaran, database, dan data kode pelanggaran. Di sini ada komen, yaitu komen isi untuk mengisi data, ada ubah untuk mengubah data, ada hapus untuk menghapus data, dan juga tampil untuk namanya menampilkan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, untuk query-nya dinotis terlebih dahulu. Query yang harus menyertakan titik koma agar ada pembatasan dalam pembacaan query. Oke, di sini query untuk isi dan ubah ini sama, yaitu untuk data pelanggaran yaitu kode, nama pelanggarannya, deskripsi pelanggarannya, nomor induk siswa, kode sanksi, dan tanggal kejadiannya. Selanjutnya untuk database kita hanya memerlukan kode dan nama siswa, dan data kode pelanggar kita hanya memerlukan kode dan juga deskripsi hukuman. Selanjutnya untuk query hapus kita silakan tampil, kita hanya memerlukan ada 3 tipe, yaitu satu tabel atau satu data doang, kedua pakai 2 data yang digabungkan, atau yang ketiga 3 data yang digabungkan. Kita langsung masuk ke header. Di sini header saya mendeklarasi dulu library untuk digunakan. Saya mendeklarasi struct untuk namanya menyimpan data, ada yang primary dan foreign. Selanjutnya ada variabel global untuk namanya melakukan mesin kata. Setelah itu ada variabel global untuk menyimpan data, variabel global untuk namanya menghitung data yang ada. Selanjutnya sini adalah prosedur untuk namanya membaca dan juga menulis. Ada juga di sini function untuk namanya mencari titik koma. Setelah itu saya juga deklarasi prosedur untuk namanya mencetak tabel yang akan kita tampilkan. Oke, selanjutnya saya deklarasi prosedur untuk sorting, mengubah huruf untuk case sensitif. Ini mesin kata, ini untuk error handling dan successful handling, mencek data, untuk melakukan sequential delete. Saya itu proses untuk dari komen-komen. Saya itu membaca query, dan juga terakhir ini adalah animasi. Oke, dalam main, pertama saya memanggil semua library yang ada di sini. Saya mendeklarasi variabel dan juga stop untuk namanya pemberhentian. Di sini saya akan memanggil animasi terlebih dahulu untuk membuka. Dia akan melakukan while. Sama while-nya adalah 0, stopnya adalah 0, maka dia akan meminta inputan terus. Jika inputannya jangan lupa bagi hari ini atau exit, dia akan menutup dan juga akan memberhentikan while tersebut. Kalau tidak, jika ada titik koma dari while tersebut, dari inputan tersebut, maka dia akan memulai baca query. Jika tidak ada, maka menampilkan error. Dan langsung kita masuk ke mesin. Di sini mesin dalam read query terlebih dahulu. Oke, read query dia akan mengenalkan semua variabel global. Setelah itu membaca data. Setelah itu dia akan menorting terlebih dahulu karena kita akan melakukan sequential. Setelah itu membaca query tersebut. Jika query-nya belum sampai 0 atau dia masih melanjut, maka dia akan masuk kategori. Jika sudah selesai, maka dia akan menampilkan error. Oke, di kategori query kita akan membagikan jadi 4, yaitu isi, ubah, hapus, tampil. Tapi sebelum itu kita akan ubah hurufnya dulu. Karena takutnya jadi case sensitif, menjadi huruf kapital. Jika ada yang sama, maka dia akan masuk ke sini, keempat ini, dan mulai proses. Jika dia sudah tidak ada yang sama, maka dia akan menampilkan print error. Oke, selanjutnya, kalau misalkan isi, untuk cara kerjanya, dia akan melakukan proses isi. Dia pertama akan menampilkan terlebih dahulu start dan font flag atau sebagai penanda. Jikalau file yang kita barusan input selanjutnya itu ada data pelanggaran atau database dan data kode pelanggaran, maka dia dia belum nyampe titik koma, maka dia akan melanjutkan baca dan juga mengecek data terlebih dahulu. Dan jika datanya tidak ada dan juga dia masih melanjutkan data, maka dia akan mengcopy dan juga melanjutkan kata dan seterusnya sampai jikalau dia sampai titik batas, maka dia akan mengcopy data terakhir. Setelah itu menambah list pelanggaran dan juga melakukan sorting terlebih dahulu agar tidak berantakan, terus menampilkan sukses dan juga mencetak data. Jika masih melanjut, maka menampilkan error. Kalau di sebelumnya sudah berhenti, maka menampilkan error juga. Jika tidak ada datanya, maka dia akan menampilkan error juga. Jika untuk ubah, kita akan mendeklarasikan dulu dan counter. Terus kita akan membandingkan datanya di dalam data kemana dan belum masih melanjut, maka dia akan memberikan kode nama inputan tersebut. Dan jika foundnya masih 0 dan juga counternya masih lebih kecil dari pelanggaran, maka dia akan melakukan loop, melakukan while.
Ya, dimana kalau jika lo ketemu salah satunya maka dia melanjutkan, dan jika belum selesai maka akan melanjutkan sampai di titik akhir, dan akan mengasih tanda dan juga mengcopy semua data yang jika masih berlanjut. Jika berhenti di tengah maka dia akan langsung menjadi penanda dan juga dia akan menampilkan error. Oke, selanjutnya untuk namanya hapus, dia akan mendeklarasi form terlebih dahulu untuk penanda. Setelah itu dia akan membandingkan data. Setelah itu dia akan melanjutkan data. Setelah itu dia akan memanggil data untuk melakukan pendeletan. Pertama, jika datanya ketemu, maka dia udah sampai di ujung, maka dia akan mulai plus pengangkatan. Terus dia akan menampilkan sukses, yaitu dia akan mencetak dan juga menulis. Terakhir, untuk tampil, di sini kita bagi jadi 3 tahap. Kalau misalkan dia nyampe di 1 doang, maka dia akan menampilkan satu data. Jika dia masih melanjut, dia akan menggabungkan data dari 3 data yang sudah ada. Cara penggabungannya gimana? Cara penggabungannya dia akan memindahkan terlebih dahulu data yang sudah ada ke data spesifik. Setelah itu dia akan mendeklarasi struct lagi untuk namanya. Jikalau ada data yang tidak sama satu pun, maka dia akan membatalkannya. Jika semuanya ada dalam data lain, maka dia akan memindahkan ke data yang sudah fix. Itu menampilkan dalam bentuk tabel. Oke, kita langsung masuk ke dalam proses pemrogramannya. Yang pertama kita akan menambahkan animasi. Oke, sini saya sudah punya beberapa query yang benar. Oke, query pertama yang menampilkan kayak gini, dan di dalam data pelanggaran jika dia terupdate. Selanjutnya query kedua yang menampilkan seperti ini, dan di sananya juga dia menampilkan seperti itu juga. Oke, selanjutnya kita menambahkan dari data kode pelanggaran, nanti akan menampilkan di situ, jadi di sini. Selanjutnya kita coba ubah. Nah, di sini kalau ubah, dia akan mengubah data yang ditentukan, yaitu 12522 dari tidur ketika pembelajaran menjadi makan di kelas. Selanjutnya, ubah untuk namanya database, maka dia akan mengubah yang sebelumnya dari namanya Ahmad Ramadan menjadi Arif Azuri. Selanjutnya kita mengubah data dari data kode pelanggaran yang sebelumnya dari basic itu menjadi pelajar sambil berdiri. Selanjutnya kita ingin menghapus data 12524. Dia akan menghapus data tersebut jadi background komplek. Selanjutnya kita hapus database Muhammad Fulan dihapus. Selanjutnya V4. Oke, selanjutnya untuk tampil kita akan tampil data pelanggaran hasil. Selanjutnya untuk database langsung juga data kode pelanggaran langsung juga. Nah, itu tentu kita tampil dari salah satu data penggabungan yang menampilkan yang sama, dan terakhir kita coba tekan query yang mematikan 3 data. Jadi mematikan 3 data. Oke, selanjutnya saya mau mencoba data-data yang error, query yang error. Oke, kalau saya query kayak gini, karena dia error karena di data yang sudah ada. Selanjutnya kalau misalkan datanya tidak ada, maka dia akan menentukan tidak ada data yang tersebut. Saya akan baca instruksi terlebih dahulu. Selanjutnya kalau misalkan kita isi data tapi kurang, datanya kurang, maka silakan tulis dengan template. Nah, misalkan kita mengisi data tapi kelebihan. Oke, jadi dia akan menuliskan terlalu banyak. Selanjutnya kalau kelihatan datanya tidak ada, jangan ubah. Kita sama juga, ya aku juga sama. Oke, terakhir kalau misalkan tampil data pelanggaran tapi tampilnya nggak sama atau tidak memenuhi syaratnya. Nah, jadi dia yang lengkap. Setelah itu kita ingin keluar dari data tersebut, maka kita bilang jangan lupa buat lagi ya hari ini. Maka dia akan menampilkan kata-kata sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, kita kembali lagi ke kamera. Itu adalah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf atas kesalahannya. Sekian dari saya Nur Abdullah Famudin.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.